Of all the kingdoms of life, Kingdom Protista is perhaps one of the most diverse and interesting. Kingdom Protista spans from single-celled organisms with various means of locomotion and obtaining energy to huge kelp, hundreds of feet in length, that create expansive underwater forests that are home to a wide variety of marine life. But what do these diverse forms of life have in common? First, the cells of all protists have a nucleus and other complex organelles, unlike the prokaryotes of the domains archaea and bacteria, which have neither nuclei or complex organelles. Secondly, all the members of Kingdom Protista have one or more characteristics that prevent them from being classified in kingdoms fungi, animalia, or plantae. For example, though there are protists that bear a striking resemblance to fungi, molecular analysis reveals that the cell walls of these protists are made up of cellulose, not the chitin found in all fungi. Another example is that, though a form of green algae now classified in Kingdom Protista is believed to have given rise to the members of Kingdom Plantae, the method of reproduction nevertheless differs significantly between algae and plants. Finally, though there are animal-like protists which are believed to have given rise to all the larger organisms found in Kingdom Animalia, these single-celled protists aren't classified as animals simply because, by definition, animals are multicellular. Various modes of nutrition are represented in Kingdom Protista. The algae of Kingdom Protista are autotrophs that trap solar energy and convert it to chemical energy through photosynthesis. Predatory protists like amoeba and paramecium are heterotrophs that obtain energy and nutrients by capturing and ingesting prey. Many fungi-like protists are saprotrophs, which absorb nutrients from dead or decaying organic matter, while a variety of protists are parasites. As alluded to earlier, the ancestors of modern protists are believed to have given rise to fungi, plants, and animals. To the confusion of taxonomists, many protists, such as Euglena, fit equally well into animal-like or plant-like categories. Euglena, for example, have photoreceptors and can swim toward a stimulus, features commonly associated with animals. But they use these abilities to seek light levels appropriate for photosynthesis, a process associated with plants. Thus, protistan taxonomy is still the subject of revision and controversy. Here we group members of the Kingdom Protista into three categories: the fungus-like slime and water molds, animal-like protozoa, and the plant-like unicellular and multicellular algae. Sebelumnya ibu absen dulu ya. Ya. Putri, Ica, hadir dulu. Rizka, hadir dulu. Maman kemana maman? Jalan dulu. Gloria, hadir dulu. Dan Nanti, hadir dulu. Kori, hadir dulu. Oke, gimana
Iya. Nah, materi kali ini kita belajar tentang protista. Nah, tujuan kita mempelajari protista itu apa? Kalian tahu nggak? Nah, setelah mempelajari protista itu, kita bisa mendeskripsikan ciri-ciri umum protista, mengetahui ciri-ciri umum film dalam kingdom protista. Terus kalian dapat mengetahui ciri morfologinya dengan benar dan dapat memberi contoh peranan protista bagi kehidupan. Seperti proyektornya rusak, kita belajarnya seperti ini saja ya. Kelihatan nggak semuanya? Ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, organisme apa yang termasuk ke dalam protista? Ada yang tahu nggak? Enggak? Satu pun nggak ada yang tahu? Beneran? Ya. Yang termasuk organisme protista itu yaitu Atrasiomycota, Oomycota, alga merah, alga coklat. Ya, mau tahu nggak? Mau. Putri, tolong perhatikan ya. Nah, yang pertama kita akan mempelajari ciri-ciri umum kingdom protista. Nah, ciri-cirinya itu ada tujuh. Nah, yang selanjutnya itu ada klasifikasi kingdom protista. Nah, klasifikasinya itu ada tiga. Protista seperti tumbuhan, protista seperti hewan, dan protista seperti jamur. Oke. Yang pertama kita akan mempelajari tentang protista seperti tumbuhan. Nah, protista mirip tumbuhan itu juga dikenal sebagai alga atau ganggang. Seperti halnya tumbuhan, alga bisa memiliki contoh protista seperti tumbuhan. Nih, dia memiliki klorofil yang berwarna hijau. Ini kalau diteliti lewat mikroskop, bentuk alga itu seperti ini. Lihat ya. Nah, yang pertama kita mengenal klasifikasi alga. Alga ini diklasifikasikan berdasarkan jenis pigmen yang dimilikinya serta cadangan makanan itu dibagi lagi. Yang pertama itu Paepica atau alga coklat. Nah, ciri-cirinya itu memiliki pigmen turkosantin atau pigmen yang berwarna coklat dan dominan. Terus cadangan makanannya berupa karbohidrat yang disebut laminarin dan asam laknat. Nah, yang ketiga memiliki talus berukuran raksasa. Yang keempat hidup menempel atau sesil. Dan yang keempat itu menghasilkan gamet yang motil. Nah, nih gambar alga. Nih. Dia dominan berwarna coklat. Nah, yang kedua ini ada Rhodophyta atau alga merah. Nah, ciri-ciri umumnya itu memiliki pigmen phycoerythrin atau pigmen yang berwarna merah. Nah, terus cadangan makanannya itu berupa karbohidrat yang disebut fluorid. Hidup di perairan laut dalam, walaupun ada yang hidup di air
kalian ini perhatikan. Aulia, kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini namanya alga merah. Lihatin warnanya. Nah, ini berada di perairan laut dan ada juga yang di air tawar. Yang ketiga ada Chrysophyta atau alga keemasan. Nah, ciri-ciri umumnya itu pigmen itu bernama salfofil. Yang kedua itu tubuh berbentuk talus atau multiseluler, walau ada yang uniseluler. Nah, habitatnya berada di air tawar dan air laut. Nah, alga keemasan ini berperan sebagai plankton di perairan. Selanjutnya ada diatom atau Basilariophita. Nah, ini lihat ciri-ciri umumnya. Yang pertama memiliki pigmen yang beragam. Umumnya uniseluler walaupun ada yang berkoloni. Sel tersusun atas dua bagian. Bagian atas disebut epiteka dan bagian bawah disebut hipoteka. Nah, reproduksinya itu secara seksual ataupun aseksual. Habitatnya berada di air tawar, laut, atau tempat lembab. Nah, lihat nih. Dia ada yang berwarna biru, ada yang berwarna agak pink. Jadi ini pigmennya beragam ya. Kalau yang diatom atau Basilariophita. Nah, yang kelima ada Chlorophyta atau alga hijau. Nah, kelompok ini itu mereka memiliki anggota yang paling banyak. Nah, yang kedua itu cirinya memiliki pigmen dominan klorofil A dan B. Habitatnya umumnya ditemukan pada perairan tawar walaupun ada yang di laut. Nah, yang terakhir dapat juga hidup pada batuan, tumbuhan, ataupun tanah lembab. Nah, kalau yang bagian kedua itu protista seperti hewan atau disebut dengan protozoa. Nah, ciri-ciri umum protozoa itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Ciri-ciri umum protozoa itu eukariot atau uniseluler, heterotrof, umumnya memiliki alat gerak, hidup pada air atau tubuh hewan. Nah, protista seperti hewan ini diklasifikasikan berdasarkan alat gerak yang dimilikinya. Nah, alat geraknya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ciliata, yang kedua rhizopoda, yang ketiga flagellatas, dan yang keempat sporozoa. Nah, kalau ciri-ciri umum ciliata itu apa? Yang tadi, yang alat gerak. Oh, hebat. Ciri-ciri umum ciliata itu yang pertama menggunakan cilia sebagai alat geraknya. Yang kedua memiliki 2 nukleus yaitu makronukleus dan mikronukleus. Yang ketiga mikronukleus terlibat dalam reproduksi seksual. Dan yang keempat reproduksi secara aseksual dengan pembelahan, sedang reproduksi seksual dengan konjugasi. Nah, yang kedua itu ada ciri-ciri umum rhizopoda. Itu menggunakan kaki semu atau pseudopoda untuk pergerakannya. Terus pseudopoda ini
sebenarnya adalah penduluran sitoplasma. Contohnya amoeba, foraminifera, dan lain-lain. Nih lihat nih gambarnya amoeba. Nah, yang ketiga ada ciri umum flagellata. Nah, yang pertama itu menggunakan flagel atau bulu campur untuk pergerakannya, meliputi flagellata yang parasit atau non-parasit. Yang keempat ada ciri umum sporozoa. Nah, ini tidak memiliki alat gerak, merupakan protozoa parasit, dan memiliki siklus hidup yang kompleks dengan inang lebih dari satu. Oh ya, contohnya itu adalah Plasmodium sp. Nah, bagian yang ketiga kita mempelajari protista seperti jamur. Nah, ciri-ciri umum protista seperti jamur ini, dia itu bersifat heterotrof, saprofit atau parasit, dan ia menghasilkan spora yang motil. Nih lihat nih gambarnya. Tiga. Nah, yang selanjutnya itu ada ciri umum flagellata. Yang selanjutnya itu ada ciri umum flagellata. Nah, cirinya itu menggunakan flagel atau bulu cambuk untuk pergerakannya. Nah, itu juga meliputi flagellata yang parasit ataupun non parasit. Nah, di sini ada gambar contoh Trypanosoma sp dan Euglena sp. Perhatikan gambarnya terlebih dahulu. Nanti kalau ada tugas dia bisa ngerjain. Nah, selanjutnya ada ciri umum sporozoa. Nah, ciri-cirinya itu tidak memiliki alat gerak, merupakan protozoa parasit, dan memiliki siklus hidup yang kompleks dengan inang lebih dari satu. Contohnya itu ada Plasmodium sp. Nah, bagian yang terakhir kita akan mempelajari protista seperti jamur. Nah, ciri umumnya itu mereka heterotrof. Nah, ciri umum protista seperti jamur itu adalah heterotrof, saprofit atau parasit, dan menghasilkan spora yang motil. Nah, yang termasuk protista seperti jamur itu yang pertama ada Myxomicota atau jamur lendir. Nah, itu bersifat heterotrof saprofit, menghasilkan spora yang motil, memiliki dua fase kehidupan yaitu vegetatif dan generatif. Yang kedua ada Oomycota atau jamur air.
terdapat heterotrof saprofit atau parasit dan menghasilkan spora yang motil. Protista dalam kehidupan. Yang pertama, zooplankton di ekosistem perairan sebagian besar adalah protista berklorofil yang berguna sebagai makanan ikan dan arthropoda air. Yang kedua, Entamoeba coli di dalam usus besar mamalia ikut berperan dalam proses pembusukan sisa makanan. Terakhir juga kalian baca sendiri. Apa tadi? Baca. Anda tidak itu. Flora vinifera mempunyai kerangka luar dari zat kapur dan fungsinya itu dalam jumlah tertentu dapat membentuk endapan tanah globigerina yang dapat digunakan sebagai petunjuk adanya minyak bumi. Ya. Nah, itu tadi materi apa? Protista. Yang kita dapat ambil itu protista adalah organisme eukariot atau memiliki membran inti, umumnya uniseluler dan hidup soliter atau berkoloni. Jadi itu selnya sama dengan kingdom eukariotik lainnya seperti animalia, plantae, dan fungi. Nah, kalau ciri-ciri umum kingdom protista itu tadi eukariotik dan umumnya uniseluler, ada juga yang berkoloni serta multiseluler. Klasifik kingdom protista itu ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama, protista seperti, yang kedua seperti dan ketiga seperti. Oke, pintar. Aku akan memberikan tugas di kumpul minggu depan. Ayo tulis tugasnya. Mempersiapkan media dalam bentuk contoh gambar protista dan menyebutkan peranan protista dalam bidang pangan. Kalau tadi kan Ibu menyebutkan protista dalam peranan kehidupan sehari-hari. Kalau tugasnya tadi khusus dalam bidang pangan. Kita cukupkan materi tadi. Apabila itu ada salah pada kalian, Ibu minta maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya meminta maaf kepada Ibu Asih Fitriana Dewi, MPD selaku DPL kami, dan saya meminta maaf kepada teman-teman sekalian bahwa dalam pembuatan video saya banyak yang kejeda, artinya banyak materi yang terbuang atau materi yang belum sempat terselesaikan sudah berganti dengan materi yang lainnya. Jadi saya menampilkan PPT dengan menjelaskan kembali. Nah, yang pertama kita akan mempelajari ciri-ciri umum kingdom protista. Nah, itu ciri-cirinya ada 2. Yang pertama, eukariotik atau memiliki inti sel, dan yang kedua itu umumnya uniseluler, ada juga yang berkoloni serta multiseluler. Nah, tipe sel eukariotik ini protista memiliki membran inti sehingga disebut sebagai sel eukariotik. Nah, sel yang sudah bermembran inti
sel yang sudah bermembran inti. Namun protista ini merupakan makhluk hidup prokariotik yang paling sederhana tetapi jauh lebih kompleks dalam hal struktur, fungsi, tingkah laku, dan ekologinya bila dibandingkan dengan Archaebacteria dan Eubacteria. Selanjutnya, klasifikasi kingdom protista. Nah, klasifikasi kingdom protista itu dibagi menjadi 3. Yang pertama protista seperti tumbuhan, yang kedua protista seperti hewan, dan yang ketiga yaitu protista seperti jamur. Nah, sekarang kita belajar protista seperti tumbuhan. Nah, protista mirip tumbuhan yang uniseluler sering disebut dengan fitoplankton, sedangkan protista mirip tumbuhan multiseluler sering disebut alga. Sama seperti namanya, protista mirip tumbuhan, baik alga maupun fitoplankton mampu melakukan fotosintesis. Fitoplankton memiliki peranan penting dalam memberikan oksigen ke atmosfer melalui proses fotosintesis yang dilakukan. Sedangkan ciri-ciri protista seperti tumbuhan ini yaitu ada yang uniseluler atau multiseluler. Nah, tubuh alga ini multiseluler disebut dengan talus. Fotosintesisnya ini karena ia berklorofil, habitatnya itu hidup di perairan, tawar maupun asin dan memiliki pigmen tambahan. Nah, klasifikasi alga. Nah, alga ini diklasifikasikan berdasarkan jenis pigmen yang dimilikinya serta cadangan makanannya. Nah, jadi berdasarkan jenis pigmen yang dimiliki dan serta cadangan makanan, yang pertama itu ada Phaeophyta atau alga coklat. Nah, Phaeophyta atau ganggang coklat itu adalah kelompok protista mirip tumbuhan yang memiliki pigmen dominan berupa karoten yaitu fukosantin sehingga memberikan warna coklat pada tubuhnya. Penamaan ganggang ini sesuai dengan ciri-cirinya yaitu Phaeophyta berasal dari Phaios, bahasa Yunani yang artinya coklat. Selain fukosantin, ganggang coklat juga memiliki pigmen klorofil A, C, dan xanthofil. Anggota dari Phaeophyta yang telah dikenal lebih dari 1000 spesies. Nah, hampir semua ganggang coklat hidup di pinggir pantai. Mereka kebanyakan merupakan organisme multiseluler yang berbentuk seperti benang. Struktur Phaeophyta sangat mirip dengan tumbuhan seutuhnya karena memiliki akar, batang, dan daun. Juga reproduksinya secara aseksual dengan membelah diri menghasilkan zoospora atau secara fragmentasi, sedangkan secara seksual dan menghasilkan gamet jantan dan betina. Ciri umum dari Phaeophyta ini memiliki pigmen fukosantin atau coklat yang dominan. Nah, yang kedua cadangan makanannya berupa karbohidrat yang disebut laminarin dan asam alginat. Yang ketiga memiliki talus berukuran raksasa yaitu 100 meter, hidup menempel atau sesil dan menghasilkan gamet yang motil. Yang kedua ada Rhodophyta. Nah, Rhodophyta ini disebut juga dengan alga merah yang merupakan filum yang memiliki pigmen dominan vicobilin yaitu vicoetrin sehingga memberikan warna merah pada tubuhnya. Namun Rhodophyta juga memiliki pigmen fucosianin yang memberikan warna biru atau tidak dominan, karena yang dominan itu yang berwarna merah. Nah, anggota filum ini yang telah dikenali berkisar sekitar 4000 spesies yang umumnya merupakan organisme multiseluler. Kebanyakan Rhodophyta ini hidup di laut dan sebagian kecil dapat ditemukan di air tawar. Reproduksinya juga dapat berlangsung secara aseksual dan seksual. Secara aseksual itu menggunakan atau membentuk tetraspora, sedangkan secara seksual langsung dengan gamet jantan dan betina. Peranan dari alga merah ini juga sangat bermanfaat. Nah, yang pertama itu dalam nilai komersial, ia menghasilkan asam alginat yang digunakan dalam pembuatan es krim, jelly, sirup, dan roti. Nah, ia juga digunakan dalam produksi lotion, pasta gigi, atau gel farmasi. Nah, agar-agar untuk media kultur bakteri dan kepentingan riset, ada juga agar-agar untuk bahan makanan. Nah, yang ketiga ada Chrysophyta atau alga keemasan. Ia memiliki ciri umum yaitu pigmen dominan itu adalah xanthofil. Tubuhnya berbentuk talus atau multiseluler walau ada yang uniseluler. Habitatnya juga di air tawar dan air laut. Ia juga berperan sebagai plankton dan di perairan.
Selanjutnya ada diatom atau Bacillariophyta. Nah, ia juga memiliki ciri umum itu memiliki pigmen yang beragam. Umumnya uniseluler walaupun ada yang berkoloni. Selnya tersusun atas dua bagian atas disebut epiteka dan bagian bawah disebut dengan hipoteka. Nah, reproduksinya itu secara seksual atau aseksual dan habitatnya itu di air tawar, laut atau tempat lembab dan berperan sebagai plankton. Nah, Bacillariophyta ini merupakan filum yang memiliki anggota paling banyak. Spesies yang dikenali berjumlah sekitar 10.000. Nah, secara umum Bacillariophyta ini merupakan organisme uniseluler yang tidak bergerak dan hidup sebagai plankton. Dinding selnya itu mengandung pektin dan silikat. Nah, apabila organisme ini mati, maka cangkang tersebut akan membentuk tanah. Biota memiliki harga jual lumayan karena dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal. Yang kelima ada Chlorophyta atau alga hijau. Nah, ciri-cirinya itu kelompok alga yang memiliki anggota paling banyak ya alga hijau ini. Nah, dia juga memiliki pigmen dominan klorofil A dan B. Habitatnya umumnya ditemukan pada perairan tawar walaupun ada yang di laut dan dapat juga hidup pada batuan, tumbuhan ataupun tanah lembab. Chlorophyta memiliki tubuh berwarna kehijauan. Nah, pigmen dominan penyusun tubuhnya ini adalah klorofil. Selain itu, mereka juga memiliki sedikit karotin atau pigmen kuning. Dalam tubuh alga hijau, klorofil berkumpul dalam suatu tempat yang disebut kloroplas. Bentuk kloroplas pada masing-masing anggotanya bervariasi. Ada yang berbentuk bulat, bentuk spiral, seperti bintang. Yang kedua itu ada protista seperti hewan. Nah, protista yang mirip dengan hewan ini memiliki ciri-ciri tertentu. Di antaranya merupakan hewan yang bersel A1 atau dikenal dengan uniseluler dengan ukuran tubuh hanya 10-200. Tidak memiliki dinding sel, pada umumnya bersifat heterotrof, hanya sebagian kecil saja yang bersifat autotrof. Hidup bebas atau sebagai para reproduksinya secara seksual ataupun aseksual. Pada umumnya memiliki alat gerak. Protozoa kemudian diklasifikasikan berdasarkan alat geraknya ke dalam 4 kelompok, yaitu Ciliata, Rhizopoda, Flagellata, dan Sporozoa. Kita berlanjut kepada Ciliata. Nah, filum Ciliata atau disebut dengan Ciliophora atau Infusiora sesuai dengan namanya. Ciliata bergerak dengan menggunakan silia atau bulu getar. Selain berfungsi sebagai alat gerak, silia yang terdapat di seluruh bagian tubuhnya juga berfungsi untuk menggerakkan makanan agar dapat masuk melalui mulutnya. Karena tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, maka Ciliata termasuk organisme heterotrof. Ciliata biasanya memiliki 2 inti sel yang disebut dengan makronukleus, yaitu berukuran lebih besar, dan mikronukleus atau berukuran lebih kecil. Reproduksi aseksual dilakukan dengan membelah diri, dan seksual dilakukan dengan konjugasi atau saling menempelkan tubuh dan bertukar inti. Contohnya pada anggota filum ini adalah Paramecium sp. Selanjutnya ada filum Rhizopoda atau disebut dengan Sarcodina. Pergerakan Rhizopoda ini dilakukan dengan menggunakan kaki semu atau disebut dengan pseudopodia. Rhizopoda ini tidak memiliki bentuk tetap karena selalu berubah-ubah sesuai dengan pergerakannya. Selain berfungsi untuk bergerak, kaki semu ini juga berfungsi untuk menangkap makanannya. Setelah makanan tersebut dicerna, zat sisa hasil pencernaan akan memadat dan menepi pada ujung tubuh, kemudian keluar dari tubuh. Karena tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, maka Rhizopoda termasuk organisme heterotrof. Rhizopoda juga berkembang biak dengan membelah diri secara langsung atau disebut dengan pembelahan biler. Contoh anggota filum Rhizopoda ini adalah amoeba. Selanjutnya adalah filum Flagellata. Nah, filum Flagellata ini disebut dengan Mastigospora. Nah, flagella ini berasal dari bahasa Latin yang artinya cambuk. Mastifopora berasal dari bahasa Yunani yaitu mastik yang artinya cambuk dan pora yang berarti gerakan. Sebagian besar flagellata memiliki 2 cambuk di bagian belakang tubuhnya, sehingga saat bergerak terlihat seperti didorong dari belakang. Flagellata terdapat
di air laut, air tawar, juga bersimbiosis dengan makhluk hidup lain ataupun hidup menumpang atau secara parasit. Contoh dari flagellata itu ada Trypanosoma sp dan Euglena. Selanjutnya yaitu filum Sporozoa. Nah, sporozoa ini disebut dengan apikompleksa, yaitu sporozoa yang sporo itu artinya biji, zoa artinya hewan. Merupakan organisme uniseluler yang tidak memiliki alat gerak. Nah, organisme ini bergerak dengan melakukan kontraksi seluruh sel. Seluruh sporozoa hidup secara parasit dan makanan diserap langsung dari inangnya. Reproduksi sporozoa dapat berlangsung secara seksual maupun aseksual. Secara aseksual dilakukan dengan pembelahan sel, sedangkan secara seksual terjadi dengan pertemuan mikrogamet dan makrogamet dalam tubuh inang. Contoh dari sporozoa ini adalah Plasmodium vivax, malaria, dan oval yang merupakan penyebab penyakit malaria pada manusia. Yang bagian terakhir itu protista mirip jamur. Nah, protista mirip jamur ini merupakan protista dengan ciri dia bersifat eukariotik, tidak memiliki klorofil, dapat menghasilkan spora, bersifat heterotrof. Nah, protista mirip jamur ini bukan merupakan bagian dalam kingdom fungi karena tubuh dan cara reproduksi yang berbeda dengan kelompok fungi. Protista dibagi menjadi beberapa filum. Nah, yang pertama itu Myxomycota, yaitu jamur lendir. Myxomycota disebut juga jamur lendir atau Plasmodium. Jadi semua anggota Myxomycota bersifat heterotrof karena tidak bisa melakukan fotosintesis sehingga tidak mampu menghasilkan makanan sendiri. Biasanya jamur lendir Plasmodium ini memiliki pigmen warna yang terang, dapat berwarna kuning atau orange. Nah, Plasmodium dapat tumbuh hingga diameternya mencapai satuan sentimeter. Namun demikian, mereka merupakan organisme uniseluler. Ukuran tubuhnya besar karena kelompok ini dapat memiliki banyak nukleus. Habitat Myxomycota dapat ditemukan di hutan basah, kayu lapuk, dan tanah lembab. Dalam siklus hidupnya terdapat kumpulan sel amobit yang disebut Plasmodium. Sel amobit ini merupakan sel-sel yang dapat hidup bebas yang dihasilkan oleh jamur lendir. Plasmodium dapat memakan bakteri, hama, spora, dan komponen organik lainnya. Makanan kemudian dicerna dengan mekanisme fagositosis. Ketika makanan kurang, maka sel-sel ini akan bergabung membentuk sesuatu seperti lendir. Kemudian, massa yang seperti lendir ini akan mencari lingkungan baru yang lebih mendukung kebutuhannya. Pergerakan massa tersebut dilakukan dengan kontraksi dari masing-masing sel yang bergabung tadi. Ketika habitatnya kering dan tidak dapat memberikan makanan, maka Plasmodium akan berhenti tumbuh dan berkembang, serta akan berdiferensiasi menjadi suatu tahapan siklus hidup yang berfungsi untuk reproduksi seksual. Yang kedua, itu ada Oomycota atau disebut dengan jamur air. Sebenarnya nama jamur air untuk Oomycota ini kurang tepat karena itu merupakan salah satu spesies filum ini. Oomycota berasal dari oo yang artinya telur dan mycota yang artinya jamur. Sebagian besar Oomycota hidup sebagai pengurai dan berperan penting di habitat perairan. Beberapa anggotanya juga hidup sebagai parasit. Reproduksi Oomycota dapat terjadi secara aseksual maupun seksual. Secara aseksual, mereka akan membentuk zoospora yang apabila jatuh pada lingkungan yang sesuai akan menjadi organisme baru. Sedangkan secara seksual dengan pertemuan gamet jantan dan gamet betina. Sebenarnya dalam yang mirip dengan jamur ini ada 3. Nah, yang terakhir ini ada Acrasiomycota. Acrasiomycota ini merupakan jamur
lendir seluler berbeda dengan Myxomycota yang merupakan jamur lendir Plasmodium. Perbedaan dasar keduanya adalah Acrasiomycota merupakan organisme haploid atau hanya memiliki satu sel kromosom. Hanya zigotnya saja yang bersifat diploid atau memiliki dua set kromosom. Sedangkan Myxomycota menjalani hidupnya lebih dominan sebagai organisme diploid. Selain itu, Acrasiomycota atau jamur lendir seluler memiliki tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan spora saat reproduksi aseksual. Acrasiomycota tidak memiliki siklus hidup berflagel. Yang terakhir ada peranan protista dalam kehidupan. Nah, yang menguntungkan itu ada beberapa. Yang pertama, zooplankton di ekosistem perairan itu adalah sebagian besar protista berklorofil yang berguna sebagai makanan ikan dan arthropoda air. Yang kedua, ada Entamoeba coli di dalam usus besar mamalia juga ikut berperan dalam proses pembusukan sisa makanan. Yang ketiga, Foraminifera yang mempunyai kerangka luar dari zat kapur dan fosilnya. Dalam jumlah tertentu dapat membentuk endapan tanah dan globigerina yang dapat digunakan sebagai petunjuk adanya minyak bumi. Yang keempat ada Radiolora, mempunyai kerangka dari zat kersik. Radiolora yang mati akan meninggalkan cangkangnya dan membentuk tanah Radiolora laria yang dapat digunakan sebagai bahan penggosok. Paramecium juga dapat digunakan sebagai organisme indikator yang untuk terjadinya pencemaran oleh air dari zat organik. Nah, yang keenam ada Chlorella. Selain berperan sebagai produsen di ekosistem perairan, juga dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan protein sel telur. Selain protista menguntungkan bagi kehidupan manusia, ada beberapa yang merugikan. Nah, itu ada beberapa. Yang pertama ada Entamoeba histolytica, hidup di dalam liang usus manusia yang menyebabkan kerusakan jaringan pada usus dan diare. Ada Entamoeba hartmanni, hidup di dalam liang usus manusia, yaitu penyebab disentri tetapi efeknya tidak lebih parah dari Entamoeba histolytica. Ada juga Entamoeba gingivalis, hidup di dalam rongga mulut manusia, ada di sela-sela gigi atau di leher gigi, tenggorokan, dan tonsil. Tidak bersifat patotenik, akan tetapi dapat memperparah terjadinya radang gusi. Ada juga Trypanosoma gambiense, menyebabkan penyakit tidur pada manusia atau sering disebut dengan sleeping sickness atau trypanosomiasis. Nah, protista ini mirip di dalam darah manusia. Faktor perantaranya adalah lalat CC dari jenis Glossina tasionides. Ada juga Trypanosoma evansi yang dapat menyebabkan penyakit surah pada ternak sapi, kuda, dan kerbau. Banyak terjangkit di daerah tropis termasuk Indonesia. Faktor perantaranya adalah lalat dari genus Tabanus. Nah, yang terakhir ada Leishmania donovani. Ini menyebabkan penyakit kala azhar pada manusia. Penderita biasanya demam berkepanjangan, hati dan limfa membesar, serta terjadinya ulcers atau luka pada ususnya. Terima kasih.